pertama mungkin tidak baik ya kalau kita tidak berkenalan terlebih dahulu tentang apa sih itu antibiotik, walaupun saya sudah yakin Bapak dan Ibu sejawat sekalian pastinya sudah sangat familiar dan menggunakan ini sehari-hari ya di praktek klinisnya, terutama untuk di FKTP. Nah, mungkin sedikit mengulas bahwasanya antibiotik ini merupakan zat ya yang dihasilkan oleh organisme, bisa jamur, bisa bakteri, yang mana memang fungsinya adalah untuk menekan ataupun membunuh dari pertumbuhan si bakteri tersebut. Yang kita tahu memang bahwa penggunaan antibiotik ini cara kerjanya itu dibagi menjadi dua ya, ada yang sifatnya membunuh atau bakterisidal dan juga yang sifatnya hanya menghambat saja dari pertumbuhan bakterinya. Nah, yang mana untuk penggunaan antibiotik ini memang tujuannya berbagai macam, bisa untuk sebagai terapi profilaksis, artinya digunakan untuk mencegah atau mengantisipasi dari pasien-pasien yang misalnya dalam kondisi imunokompromis, lalu pada pasien yang akan melaksanakan operasi sehingga tidak terjadi kontaminasi bakteri yang akan menyebabkan infeksi nantinya. Lalu yang kedua adalah bisa digunakan sebagai terapi empirik dan juga definitif. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa perbedaan antara empirik dan definitif ini bahwa ketika kita menggunakan terapi antibiotik sebagai terapi empirik, kita masih belum tahu nih kira-kira penyebab infeksinya karena apa ya, karena bakteri apa, kita belum bisa mengecek sensitivitas dari bakteri tersebut. Namun ketika kita sudah tahu apakah jenis bakteri yang menyebabkan infeksi tersebut, kita bisa menggunakan terapi antibiotik sebagai terapi definitif. Jadi artinya memang langsung spesifik kepada penggunaan dari antibiotik langsung ke sumber infeksinya. Itu. Nah, jadi yang kita tahu bahwa memang antibiotik itu banyak sekali golongannya, sifatnya pun juga ada yang membunuh, ada juga yang menghambat pertumbuhannya. Nah, sekarang kita akan lebih fokus terkait dengan golongan quinolon, yang mana untuk golongan quinolon ini salah satunya adalah levofloxacin, seperti itu. Nah, kita kenalan dengan golongan quinolon, di mana sampai sekarang di tahun 2023 ya, sudah ada 4 generasi dari antibiotik golongan quinolon ini. Nah, di mana setiap generasinya memang dia memiliki cakupan atau spektrum antibakterinya masing-masing, di mana makin tinggi generasinya semakin lebar atau semakin luas dari penggunaan spektrum antibakterinya. Nah, kita kenalan dulu dengan generasi yang pertama. Mungkin ini saya rasa jarang ya digunakan hingga sekarang karena memang generasi paling barunya pun juga sudah lebih luas penggunaannya. Untuk generasi pertama kali dari quinolon adalah nalic acid, di mana memang untuk generasi yang pertama ini, dia spektrum bakterinya itu sempit, jadi memang terbatas hanya untuk bakteri gram negatif saja. Nah, sehingga indikasinya juga sempit gitu. Jadi memang hanya terbatas untuk infeksi yang ada di saluran kemih saja. Lanjut, kita berkenalan dengan generasi yang kedua. Jadi semakin ada penemuan lagi, kadar serumnya diperbaiki semakin tinggi sehingga cakupan antibakteri juga semakin luas. Jadi nggak hanya bisa mengatasi bakteri gram negatif, tapi juga aktivitas yang sistemik. Jadi bisa digunakan untuk pasien dengan gangguan saluran kemih dan juga pasien yang sistemik keluhannya seperti itu. Contohnya adalah ciprofloxacin dan juga ofloxacin. Nah, selanjutnya di generasi ketiga kita kenal dengan ada yang namanya levofloxacin. Nah, levofloxacin ini dia jauh lebih luas lagi untuk spektrum antibakterinya, di mana dia sudah bisa menjangkau untuk penggunaan antibakteri yang gram positif, gram negatif, dan juga yang sifatnya atipikal seperti itu. Di mana untuk levofloxacin sendiri ini dia pastinya bisa digunakan untuk kasus-kasus yang sistemik dan juga saluran kemih. Nah, yang terakhir di generasi keempat kita kenal ada yang namanya moxifloxacin. Di mana untuk moxifloxacin ini memang generasi yang paling terakhir dan dia sudah bisa menjangkau spektrum antibakteri yang sifatnya anaerob.
Nah, selanjutnya kita akan lebih membahas terkait dengan ISK dan juga penggunaan levofloxacin untuk indikasi ini. Nah, mungkin saya sedikit mengulas saja ya. Mungkin tadi sudah lebih didetailkan jelas oleh Dr. Wahyudi, di mana untuk ISK sendiri atau lebih kita sering juga ya ada nyebutnya adalah UTI ya, urinary tract infection, di mana memang merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh tumbuhnya mikroorganisme di saluran kemih. Ini adalah beberapa contoh-contoh patogen dari penyebabnya. Dan yang paling penting adalah untuk tata laksana ISK ini kita memiliki 3 prinsip. Jadi prinsip yang pertama adalah pastikan bahwa intake cairannya banyak ya, seperti sudah Dr. Wahyudi tadi sampaikan. Kita tujuannya adalah untuk membuat bakteri yang ada di saluran kemih tersebut itu untuk luruh seperti itu. Jadi memang diharapkan intake cairannya yang banyak, tetapi intake cairan yang banyak itu tidak bisa membunuh dari si infeksi bakterinya. Makanya untuk terapi pada ISK ini memang utamanya adalah penggunaan dari antibiotik, di mana nanti untuk efektivitasnya itu bisa dilihat atau parameternya itu dari penurunan angka leukosit di urinnya ketika dicek seperti itu. Nah, tidak lupa juga bahwa kan tadi kita tahu gejala dari ISK ini bukan hanya infeksinya saja. Nah, si infeksi ini bisa menyebabkan gejala-gejala lainnya juga. Nah, makanya tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan atau terapi simptomatik tergantung dengan gejala yang ada pada pasien-pasien ISK. Oke, nah selanjutnya saya menyadur dari rekomendasi European Association of Urology tahun 2023, di mana ternyata penggunaan levofloxacin ini direkomendasikan nih penggunaannya untuk kasus-kasus pielonefritis yang non komplikata seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat di tabel rekomendasi di sini bahwa untuk indikasi pielonefritis yang non komplikasi itu sangat kuat rekomendasinya untuk penggunaan levofloxacin, di mana di sini dengan dosis 750 mg 1 kali sehari saja selama 5 hari. Nah, apa yang membedakan dengan ciprofloxacin, walaupun sama-sama dari golongan fluoroquinolone, di sini untuk cipro itu diberikannya 2 kali sehari dan durasi terapinya itu jauh lebih panjang selama 7 hari. Sedangkan bila kita menggunakan levofloxacin, kita satu menghemat durasi pemakaian dan yang kedua adalah hanya 1 kali pemberian saja. Sehingga dari rekomendasi ini kita bisa menstate bahwa untuk penggunaan levofloxacin ini bisa dijadikan sebagai first line terapi ya untuk fluoroquinolone untuk kasus indikasi pielonefritis yang non komplikata. Nah, selanjutnya selain untuk pielonefritis non komplikata, ternyata levofloxacin ini juga bisa digunakan sebagai alternatif terapi. Jadi, untuk kasus uretritis yang disebabkan karena Chlamydia trachomatis, memang utamanya menggunakan antimikroba azitromisin atau doxycycline. Namun, bila di tempat Bapak dan Ibu sejawat sekalian di sini tidak tersedia obat tersebut gitu, berdasarkan rekomendasi European Association of Urology, itu bisa kita menggunakan levofloxacin 500 mg per oral sehari sekali saja selama 7 hari. Itu dia bisa menggantikan terapi dari azitromisin. Nah, tidak ketinggalan juga, mungkin ini untuk Bapak dan Ibu sejawat sekalian, saya diinfokan bahwa memang berada di FKTP ya, seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa untuk terapi ISK ini memang terkadang membutuhkan indikasi rawat inap di rumah sakit, seperti itu. Nah, biasanya untuk kasus-kasus yang dirawat di rumah sakit kan kita menggunakan antibiotik yang parenteral ya, artinya melalui infusan. Nah, ketika memang dirasa pasien secara klinis sudah membaik, lalu sudah boleh pulang, nah kita harus mencukupi kebutuhan dari penggunaan antibiotiknya. Nah, di sini dari rekomendasi Ikatan Urologi Indonesia tahun 2021 disebutkan bahwa ternyata penggunaan levofloxacin yang intravena itu bisa digantikan perannya oleh levofloxacin yang oral sebagai sulih terapi atau alih terapi. Jadi di switching terapinya dari penggunaan intravena ke penggunaan oral itu ternyata efikasinya sama. Jadi tidak ada perbedaan yang bermakna. Sehingga ketika pasien pulang ke rumah setelah rawat inap namun belum mencukupi dosis pemakaian
pemakaian antibiotik sesuai dengan rekomendasi itu dia bisa digantikan dengan sediaan oralnya sehingga untuk lama pemakaian antibiotiknya bisa tercapai dan penyembuhannya jauh lebih maksimal. Baik, nah untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sejawat sekalian produk kami dari Hexpam Jaya Kalbe Company, yaitu adalah Kiflox, yang dimana untuk Kiflox sendiri mengandung levofloxacin anhidrat 500 mg. Nah di sini kita tahu bahwa levofloxacin sendiri itu adalah merupakan isomer ya, jadi isomer dari ofloxacin, jadi generasi yang kedua itu isomernya adalah si levofloxacin ini. Nah di mana untuk levofloxacin dia memiliki spektrum antibakteri yang jauh lebih luas dibandingkan dengan generasi 1 maupun generasi yang kedua. Dan dia bisa untuk mengobati bakteri-bakteri yang sifatnya gram positif, gram negatif, maupun yang sifatnya anaerob. Untuk cara kerja dari si Kiflox ini sendiri memang dia adalah menghambat DNA girase ya, sehingga nanti replikasi dan juga transkripsi dari DNA-nya itu akan dihambat pertumbuhannya bakterinya oleh si Kiflox ini atau levofloxacin. Nah, Kiflox dari Hexpam Jaya ini memiliki bioafilitas sediaan oralnya 99% dan dia tidak dipengaruhi penggunaannya oleh makanan. Sehingga memang penggunaan Kiflox itu boleh sebelum ataupun sesudah makan. Dan yang seperti saya sampaikan tadi bahwa memang levofloxacin itu bisa digunakan sebagai sulih terapi. Karena apa? Ya salah satu alasannya adalah karena si bioafilitasnya ini juga. Dan untuk distribusinya bisa digunakan secara sistemik, dan sebagian besar untuk ekskresinya itu memang utuh dikeluarkan lewat urin. Nah, untuk indikasinya memang untuk levofloxacin kita tahu ya bahwa dia kan spektrumnya luas sehingga juga bisa mengobati penyakit-penyakit atau indikasi yang lainnya di luar dari ISK. Misalnya adalah untuk kasus pneumonia, lalu sinusitis, bronkitis, bisa juga untuk infeksi kulit dan juga prostatitis. Dan yang pastinya bisa juga untuk mengobati kasus ISK termasuk pielonefritis. Nah, yang menjadi perhatian bahwa kita tahu ya untuk penggunaan antibiotik ataupun obat apapun itu memang ada beberapa yang tidak boleh diberikan. Jadi pantangan sekali untuk tidak boleh diberikan. Nah, yang harus diperhatikan dari pemberian levofloxacin Kiflox ini adalah bahwa pasti tidak boleh diberikan untuk pasien-pasien yang dengan riwayat hipersensitif ya terhadap levofloxacin maupun turunan-turunan dari golongan quinolone lainnya. Namun sebenarnya ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika ada pasien yang ada riwayat ada riwayat resisten dengan golongan quinolone lainnya, levo ini bisa menjadi pilihannya. Namun yang paling penting adalah kita harus tahu juga bahwa ada riwayat hipersensitif atau tidaknya. Itu mesti sebuah pertimbangannya untuk para dokter sekalian. Lalu tidak boleh diberikan untuk pada pasien epilepsi karena dia bisa menekan ambang kejang dari pasien tersebut. Selanjutnya tidak boleh diberikan pada anak-anak ataupun remaja yang masih dalam fase pertumbuhan. Kenapa? Karena memang penelitian pada mencit itu menunjukkan bahwa adanya kaitan dengan atropati ya, jadi bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan untuk anak-anak dan remaja. Nah, tapi untuk penggunaannya memang jikalau ini adalah opsi yang terakhir, memang dipertimbangkan risk dan juga benefitnya seperti itu. Nah, selanjutnya mutlak juga untuk pada ibu hamil dan ibu menyusui diharapkan tidak diberikan Kiflox ini. Dan selanjutnya ini mungkin menyambung dari yang tadi ya, jadi ada beberapa kondisi yang memang harus menjadi perhatian untuk pemberian dari Kiflox ini. Jadi yang pertama adalah yang memiliki riwayat penyakit SSP, misal tadi epilepsi, atau ada riwayat kejang, seperti itu. Lalu ada riwayat hipersensitif yang serius, misalnya ada, misalnya bisa menyebabkan sampai reaksi anafilaktis atau shock, seperti itu. Dan yang menjadi catatan juga bahwa ketika kita memberikan Kiflox, balik lagi ke yang seperti Dr. Wahyudi tadi sampaikan, better kita mengedukasi pasien untuk banyak minum. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan bahwa levofloxacin ini dia mostly atau sebagian besar itu diekspresikan utuh lewat urin. Jadi ketika pasiennya
dikit minumnya gitu, otomatis akan mempengaruhi dari kepekatan dari urinnya. Nah, makanya harapannya supaya urinnya tidak terlalu pekat, kita berikan banyak hidrasi sehingga bakterinya pun juga bisa secara maksimal ikut dengan keluarnya urin tersebut. Nah, perlu perhatian juga untuk penggunaan pada pasien dengan gangguan glukosa darah ya, karena pada pasien DM itu memang penggunaan levofloxacin ini dia bisa mempengaruhi pengobatan, bisa menjadi false hypoglikemi maupun hiperglikemi. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan bahwa adanya dosis, jadi dosis penggunaan dari Kiflock ini, mungkin di sisi sebelah kanan sudah saya tampilkan untuk dosis per indikasi-indikasinya, begitu juga dengan lama terapi dan juga penggunaannya. Jadi yang kita tahu bahwa memang levofloxacin itu hanya 1 kali sehari saja diminumnya, yang perlu diperhatikan adalah lama terapinya berapa kali sesuai dengan indikasinya. Namun, secara umum, untuk penggunaan dari levofloxacin ini, kita bisa menggunakan antara dosis dari 250 mg hingga 500 mg. Jadi sehari sekali sesuai dengan indikasi. Dan dia bisa diberikan sebelum ataupun setelah makan. Nah, perlu menjadi perhatian adalah bahwa pasien dengan gangguan ginjal yang kita harus pantau ya untuk bersihan creatinine clearance-nya, di mana yang menjadi perhatian khusus adalah bila bersihan kreatininnya itu kurang dari 50 ml per menit gitu. Jadi silakan Bapak dan Ibu sejawat lihat di sini bahwa memang ada perlu penyesuaian dosis untuk orang-orang yang dengan gangguan ginjal, terutama untuk yang menjalani hemodialisa.